Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Morning guys. Are you bored study from home? I am sure all of you have high spirit to study from home. Meet me again with Miss Aton in English Lesson. Selamat pagi teman-teman. Apakah kamu bosan belajar dari rumah? Saya yakin kamu semua punya semangat yang tinggi untuk belajar dari rumah. Bertemu lagi dengan saya Miss Aton dalam pelajaran bahasa Inggris. Okay, we will open our lesson with read basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay class, thank you very much. It is our 5th season. And then we will study unit 3, simple past tense. You can open YLKS page 40. Ini adalah pertemuan kita yang kelima. Kita akan meneruskan pelajaran unit 3 yaitu simple past tense. Okay, the aim of this lesson is to understand and write good text well by using good structure in simple past tense. Tujuan pembelajaran kita pagi ini adalah untuk memahami dan juga menulis sebuah teks yang bagus dengan menggunakan aturan-aturan dan rumus yang bagus di dalam simple past tense. Okay, we have 6 pages. Kita akan belajar ada 6 halaman di sini. The first page is definition and then characteristic of simple past tense. And then second page is structures, rumusnya. Ya. Next page is how to change regular and irregular verb. Bagaimana kita akan mengubah kata kerja beraturan dan tidak beraturan, ya. Bagaimana ketentuannya itu kata kerja beraturan atau tidak beraturan. Next page we will study example of simple past tense, and then the last is individual verb. Kemudian yang terakhir adalah kita akan mengerjakan latihan simple past tense. Okay class, let's start the first page. Kita mulai dari halaman yang pertama. Definition of simple past tense. Simple past tense is a text indicates that an activity or a situation began and ended at a particular time in the past. Sebuah jenis bacaan yang menunjukkan sebuah kegiatan atau situasi yang telah dimulai dan sudah berakhir di sebuah waktu tertentu di waktu yang lalu. Jadi peristiwanya sudah terjadi di masa lalu. And then the second characteristic, bagaimana dengan ciri-cirinya? The first characteristic is using adverb of time with soft past activities. Ya, menggunakan kata keterangan waktu yang menunjukkan kegiatan yang sudah berlalu. For example, yesterday, last day, last month, last year, ya. Then 1 week ago, 2 weeks ago, 3 years ago, and then etc. Next, the second characteristic is the event was happened, bahwa kejadiannya itu sudah terjadi. Okay. The third is using verb regular or irregular, ya. Kemudian yang ketiga, ciri yang ketiga yaitu menggunakan kata kerja, baik kata kerja yang beraturan atau regular, atau kata kerja yang tidak beraturan atau irregular verb. Next, the last characteristic is doesn't use model like will, shall, and verbing. Tidak menggunakan model seperti will, shall, dan kata kerja bentuk pertama ditambah dengan ing. Next, second page. How about the structures? Bagaimana dengan rumusnya? I give you positive, negative, and interrogative structures. Saya memberikan Anda rumus positif, negatif, dan pertanyaan. Kuncinya adalah dalam positive sentence, dalam kalimat positif, you will use verb to. Anda akan menggunakan kata kerja bentuk kedua. So the structure is subject plus verb to
plus object and adverb. Miss, apakah harus lengkap menggunakan complement, object dan adverb? Tidak. Jadi kalimat sederhana simple sentence itu cukup consists of subject and verb to, it's no problem ya. Tidak usah perlu pakai object dan adverb lengkap seperti dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris subject and verb to, it is simple sentence. Lalu kemudian dalam kalimat negatif dan pertanyaan tidak lagi menggunakan verb to ya, but in negative and interrogative it will use auxiliary date plus verb 1 ya. Untuk kalimat negatif dan pertanyaan tidak lagi menggunakan kata kerja bentuk kedua, tetapi akan menggunakan auxiliary date plus kata kerja bentuk pertama, sehingga rumus negatifnya subject plus date plus noun plus verb 1 plus object and adverb. And then interrogative, date-nya di depan karena pertanyaan, auxiliary-nya di depan, baru subject yang melakukan, baru kembali kata kerja bentuk pertama ya. Object and adverb if it is needed ya, apabila dibutuhkan objek dan adverb. Next, regular and irregular verb. Sekarang kata kerja beraturan dan tidak beraturan. Bagaimana kita akan tahu itu itu kata kerja beraturan atau tidak beraturan? Oke, study the table how to change verbs to simple past tense. Sekarang kita pelajari tabel di bawah ini untuk perubahan kata kerja menjadi simple past tense atau kata kerja bentuk kedua. Untuk regular verb peraturannya adalah add d ya, oed ya. Jadi cukup menambahkan huruf d saja untuk verb-verb yang belakangnya kira-kira memenuhi, kita ubah. Kalau misalkan butuh ed kita tambah ed, tapi kalau sudah ada e di sana cukup kita tambah d saja. For example, receive, ed we change received, and then dream akan menjadi dreamed ya. Oke. Atau bisa juga sekarang contoh yang lainnya, come, ed we change came ya. Itu adalah kata kerja yang tidak beraturan. Untuk kalimat kata kerja beraturan biasanya ketentuannya adalah cukup menambah d atau ed saja. Next, irregular verb. Bagaimana untuk kata kerja tidak beraturan? Apakah ada ciri tertentu yang wajib kita hafalkan seperti dalam regular verb? Tidak. Untuk untuk kata kerja tidak beraturan itu kita tidak bisa menghafalkan seperti apa yang dalam regular verbs, yaitu menambahkan ed atau d saja, enggak ya, tapi kita harus menghafalkan sesuai dalam kamus. You must open and then read and imitate from the dictionary. Anda harus menghafalkan, membuka kembali kamus dan sering diulang-ulang. Kemudian Anda gunakan dalam kehidupan sehari-hari to make conversation ya. Anda buka di kamus, Anda praktekkan, insya Allah Anda hafal ya untuk untuk kata kerja irregular ini. Oke, jadi catatannya untuk irregular verb Anda harus membuka kamus ya, tidak boleh menggunakan aturan yang ada seperti dalam regular verb. Oke, next, the page selanjutnya ini ada sebuah contoh kata kerja yang beraturan dan tidak beraturan ya. Oke, untuk kata kerja beraturan, visit, it become visited ya. Bentuk ketiganya visited ya. Verb 1 arrive, verb 2-nya arrived, verb 3-nya arrived ya. Jadi untuk bentuk kedua dan ketiga untuk regular verb itu ditambah dengan d atau ed. Next, untuk irregular verb contohnya, nah ini dia. Untuk irregular verb saya bilang Anda harus membuka di kamus, kemudian menghafalkan dan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Begin will become begin, and then begun ya. Break akan menjadi broke, akan menjadi broken. Write, wrote, written. Keep, kept, kept. Find, found, found. Oke ya, Anda harus membuka kamus, menghafalkan dan mempraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Next, next page.
We will study examples of simple past tense in a sentence. Kita sekarang akan mempelajari sebuah contoh-contoh simple past tense yang ada dalam sebuah kalimat. Ya, I give you 2 numbers. Saya memberikan 2 nomor, but every numbers consists of 3 sentences, positive, negative, and interrogative. Tetapi setiap nomor itu memuat 3 kalimat, positif, negatif, dan pertanyaan. Oke? Ya, you can read this example. Ya, positif. Maria enjoyed my birthday party very much yesterday. Maria sangat menikmati sekali ya pesta ulang tahun saya kemarin. Ya, enjoyed, verb to. Ya, kemudian negatifnya akan menjadi Maria did not enjoy my birthday party very much yesterday. Maria tidak menikmati pesta ulang tahun saya kemarin. Ya, tidak lagi menggunakan kata kerja bentuk kedua, tetapi menggunakan did karena negatif, plus not, plus kata kerja bentuk pertama. Dari enjoy kembali ke bentuk pertama menjadi enjoy. Kemudian interrogatifnya, pertanyaannya akan menjadi did, ya, auxiliary dulu, did dulu, baru kemudian subjek yang melakukan Maria. Ingat, interrogatif kata kerjanya juga kembali ke kata kerja bentuk pertama. Enjoy my birthday party very much yesterday. Apakah Maria menikmati pesta ulang tahun saya kemarin? Oke. Kemudian contoh yang kedua, we went to Anggun C. Sasmi concert 2 days ago. Kita pergi ke konser Anggun C. Sasmi 2 hari yang lalu. Ingat, we a subject, when adalah verb to dari go. Ya, jadi when itu bentuk kedua dari go. Jangan salah dengan want. Kalau want artinya ingin. Oke, bentuk keduanya adalah wanted, tetapi kalau when adalah bentuk kedua dari go. Oke. Di sini kalimatnya adalah lengkap. Ada subject, ada verb to, ada object, ada adverb, ya. Objeknya adalah Anggun C. Sasmi concert, and then adverbnya adalah 2 days ago, adverb of time. Oke. Coba dalam negatif, we subject, ya, did not go. Nah, when kembali ke kata kerja bentuk pertama yaitu go, jangan lupa did. Karena negatif maka ditambah not. We did not go to Anggun C. Sasmi concert 2 days ago. Next, interrogative, pertanyaan, did-nya di depan. Did, baru subjek yang melakukan we, kata kerja when kembali ke bentuk pertama go. Apakah kita pergi ke konser Anggun C. Sasmi 2 hari yang lalu? Oke. Kira-kira jawabannya apa? Kalau ada pertanyaan seperti ini, jawabannya adalah yes, Maria did, no, Maria did not. Atau yes, we did, and no, we didn't. Oke. Next, the last page, kita lanjut halaman yang terakhir yaitu individual verb. Ya. I give you short letter. Saya memberikan Anda sebuah surat pendek, ya. Kemudian complete the following cut using the verbs provided. Lengkapilah surat pendek ini ya dengan kata kerja yang sudah tersedia. I give you 4 vocab. Saya memberikan Anda 4 vocab, yaitu worked, felt, want, heard. Semuanya adalah kata kerja bentuk kedua atau verb to. Tugas Anda adalah mencantumkan kata kerja yang cocok ke dalam surat pendek ini. Ya, oke. Don't forget to do it and then send your answer to me. I will give you score as daily. Ya, saya akan memberikan skor atau nilai sebagai nilai harian untuk materi simple past tense. Oke, jadi kalau misalkan Anda hadir tidak mengerjakan tugas ini, sama aja, tidak ada nilai plusnya, tidak punya nilai harian. Oke, karena kita adalah PJJ, jadi pergunakan waktu sebaik mungkin. Oke. Dia Sinta, I blank that dia easy
First place in the national competition. Congratulations, I know how strong you about the issue and how long you on developing your arguments. You are a good example of how commitment and hard work pay off. This honor indicates a promising future in journalism and public service. We wish you the very best. Rama, okay? I will wait for your individual work, okay? And don't forget to pray and then open the link until you understand it. But if you don't understand, please send me PM. I will help you. Okay, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.